Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Diayu Malasari, Saya Zenitya Salma Arum Dalu. Saya Anggali Denwaka. Saya Bergoli. Saya Muhammad Octavian Ramadan. Di sini kami akan menjelaskan tentang histologi otot dan juga mekanisme kontraksi otot, teori sliding filament. Di sini kita akan membahas materi tentang histologi otot dan mekanisme kontraksi otot teori sliding filament. Histologi otot. Oke, saya akan menjelaskan materi tentang histologi otot. Jaringan otot merupakan salah satu bagian dari sistem pergerakan tubuh manusia yang termasuk dalam sistem muskuloskeletal. Oleh karena itu, jaringan otot bertanggung jawab untuk pergerakan tubuh. Jaringan otot terdiri dari sel-sel otot yang juga mengandung jaringan ikat. Sel-sel otot memiliki aktivitas metabolisme yang sangat aktif sehingga membutuhkan banyak oksigen dan sumber nutrisi. Secara umum, otot mempunyai 3 fungsi utama, yaitu sebagai alat gerak aktif, kemudian untuk mempertahankan postur dan tekanan tubuh, dan otot menghasilkan panas untuk mengatur suhu tubuh. Kemudian dalam sistem gerak, kerja otot yang paling utama adalah yaitu kontraksi atau memendek dan menebal, dan yang kedua relaksasi atau kembali keadaan semula. Karena kemampuan otot untuk menggerakkan tulang, maka otot disebut juga alat gerak aktif. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan miofibril. Miofibril adalah suatu struktur berbentuk silindris pada serabut otot yang terdiri dari filamen-filamen atau miofilamen. Ada 3 jenis miofilamen pada otot, yaitu yang pertama aktin atau filamen tipis, yang kedua ada miosin atau filamen tebal, dan yang terakhir ada titin atau filamen elastis. Pada setiap ujung serat otot, miofibril berkaitan dengan permukaan dalam sarkolema. Bila miofibril memendek, maka otot akan memendek dan terjadi kontraksi. Miofibril sudah kami berikan contoh gambarnya pada PPT, yaitu yang bagian kanan dan berbentuk bulat berwarna merah. Kemudian ada sarkomer. Sarkomer adalah unit fungsional otot rangka yang dapat berkontraksi yang tersusun oleh aktin dan miosin. Pada gambar sudah dijelaskan, ada gambar otot, kemudian di dalamnya ada sarkomer. Kemudian filamen. Filamen tebal tersusun oleh miosin, dan filamen tipis tersusun oleh aktin. Filamen tebal yang berbentuk seperti daun berwarna hijau, kemudian filamen tipis yang berwarna ungu. Aktin adalah protein pembentuk filamen halus yang terdiri dari 2 untai. Di dalam aktin ada protein troponin dan tropomiosin. Bekerja ketika berkontraksi atau memendek. Yang kedua adalah miosin, protein pembentuk filamen tebal yang bertugas menarik aktin ketika berkontraksi atau terjadi. Bekerja ketika relaksasi atau memanjang. Fungsi aktin dan miosin adalah mengatur kekuatan dan kecepatan kontraksi otot. Pada gambar, aktin berwarna hijau dan berbentuk bulat. Kemudian miosin adalah berbentuk panjang dan berwarna ungu. Kemudian yang kedua, ada mekanisme kontraksi otot. Hewan dan manusia dapat bergerak, mengangkat barang, dan melakukan aktivitas lainnya karena adanya kontraksi otot yang menyebabkan munculnya gerakan.
Kontraksi adalah menegangnya otot sehingga menjadi lebih pendek dan dapat menggerakkan tulang. Kontraksi tersebut akan selalu diikuti dengan relaksasi yang menyebabkan otot kembali ke ukurannya semula. Apabila otot berkontraksi namun gagal berelaksasi, akan terjadi kelainan yang disebut dengan kram. Selanjutnya, teori sliding filamen. Mekanisme kontraksi otot disebut dengan sliding filamen model karena berkaitan dengan gerakan meluncur dari filamen tebal dan tipis. Mekanisme kontraksi otot teori sliding filamen. Yang pertama, kepala miosin akan mengikat ATP sebagai sumber energi untuk terjadinya kontraksi. Kemudian, kepala miosin akan menghidrolisis ATP menjadi ADP dan fosfat anorganik dan menggunakan energi yang timbul dari pemecahan ATP tersebut. Setelah mendapat energi dari ATP, kepala miosin akan mengikat atau berikatan dengan aktin. Kemudian terjadi pelepasan ADP dan fosfat anorganik yang menyebabkan kepala miosin bergerak sehingga menggerakkan aktin. Selanjutnya, kepala miosin yang menangkap ATP baru akan menyebabkan kepala miosin melepaskan diri dari aktin dan siklus akan berulang kembali. Kemudian perhatikanlah gambar di bawah ini. Gambar paling atas adalah sarkomer ketika dalam keadaan relaksasi. Sarkomer lebih panjang dari zona H, nampak cukup lebar. Gambar di bawahnya adalah sarkomer dalam keadaan berkontraksi. Terlihat bahwa sarkomer tersebut memendek dan zona H mulai menyempit. Gambar paling bawah adalah sarkomer dalam keadaan kontraksi penuh. Zona H hilang sama sekali karena aktin saling tumpuk-menumpuk. Ini adalah contoh video yang menjelaskan tentang mekanisme kontraksi otot. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.